Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah, Standbook 130-2019-0342, kelas B4, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan Standbook 130-2019-0407 dari kelas B4, Teknik Informatika Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra Wahyuni dengan Standbook 130-2019-0408 kelas B4, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Aprilia Rahma, Standbook 130-2019-0311 kelas B4, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulihan Dayani Husna, kelas B4, Standbook 130-2019-04 dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ridwan, Standbook 130-2019-0325, kelas B4, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM 130-2019-0403, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan metode kuadratur. Metode kuadratur adalah metode integrasi numerik yang menggunakan interval-interval yang ditentukan. Dan metode integrasi Gauss atau bisa disebut dengan kuadratur Gauss ini merupakan metode yang tidak menggunakan pembagian area yang banyak, tetapi memanfaatkan titik berat dan pembobok integrasi. Metode ini secara kompetensi memiliki banyak keuntungan karena mempunyai kecepatan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pembagiannya yang kecil dengan menggunakan jumlah pembagi yang relatif kecil, dan mempunyai kesalahan sama dengan metode lain dengan jumlah pembagi yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari metode integrasi. Metode integrasi Gauss dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, harus dilakukan dengan mengubah A dikali B pada integrasi di atas menjadi U sama dengan negatif 11 dengan menggunakan perbandingan trapesium sambungan, di mana X dikurang A per B dikurang A sama dengan U ditambah 1 dikurang 2. U ditambah 1 dikali B dikurang A sama dengan 2 dikali X dikurang A, U dikali B dikurang U dikali A ditambah B dikurang A sama dengan 2X dikurang 2A. U dikali B dikurang U dikali A sama dengan 2X dikurang 2A ditambah A dikurang B. U dikali B dikurang A sama dengan 2X dikurang A dikurang B. U dikali B dikurang A sama dengan 2X dikurang A ditambah B, sehingga U sama dengan 2X dikurang A ditambah B per B dikurang A. Diperoleh U sama dengan 2X kurang B tambah A per B kurang A, atau X 1 per 2 B kurang A U tambah 1 per 2 B tambah A, sehingga bentuk integral dapat ditulis menjadi L0 sama dengan integral min 1 sampai 0 GU DU, di mana U sama dengan 2X kurang B tambah A per B kurang A, DU per DX sama dengan 2 per B kurang A, 2 DX sama dengan B kurang A DU, DX sama dengan 1 per 2 B kurang A DU, sehingga diperoleh GU sama dengan 1 per 2 B kurang A, F 1 per 2 B kurang A, U tambah 1 per 2 B tambah A. Dari bentuk ini dapat diambil sejumlah titik pendekatan yang digunakan sebagai titik acuan dalam integrasi kuadratur Gauss. L1 sama dengan
Integral min 1 sampai 1 GU DU sama dengan C1G X1 tambah C2G X2 dengan C1, C2, X1 dan X2 adalah sembarang nilai yang dapat mewakili persamaan di atas menggunakan 2 titik. Persamaan ini dapat diperluas menjadi 3 titik, 4 titik, dan seterusnya. Baiklah, saya akan menjelaskan slide 6. Seperti yang kita ketahui, pembahasan pada slide sebelumnya, persamaannya memiliki 4 buah variabel yang kita ketahui. Maka variabel-variabel tersebut harus sedemikian sehingga galet yang dihasilkan minimum. Oleh karena itu, mencari 4 persamaan simpulan yang mengandung X1, X2, X1, dan X2. Dengan mengambil fungsi yang memiliki galet sama dengan 0, kita dihitung dengan aturan Cartesian. Kali ini adalah fx sama dengan 1, fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 2, dan fx sama dengan x pangkat 3. Kita dapatkan seperti bawah. Fx sama dengan 1, maka integrasi min 1 sampai 1 x sama dengan x disuksiskan 1 min 1 sama dengan 2 sama dengan C1 ditambah C2. Selanjutnya fx sama dengan x, maka integrasi min 1 sampai 1 x sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 disuksiskan 1 min 1 sama dengan 0 sama dengan C1 kali x1 ditambah C2 dikali x2. Selanjutnya fx sama dengan x pangkat 2, maka integrasi min 1 sampai 1 x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 disuksiskan 1 min 1 sama dengan 2 per 3 C1 dikali x1 pangkat 2 ditambah C2 dikali x2 pangkat 2. Selanjutnya fx sama dengan x pangkat 3, maka integrasi min 1 sampai 1 x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 disuksiskan 1 min 1 sama dengan 0 sama dengan C1 dikali x1 pangkat 3 ditambah C2 dikali x1 pangkat 3. Sekian dari saya. Selanjutnya slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian. Sehingga dapat diperoleh 4 persamaan, yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 2, C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0, C1 X1 pangkat 2 ditambah C2 X2 pangkat 2, hasilnya 2 per 3, C1 X1 pangkat 3 ditambah C2 X2 pangkat 3 sama dengan 0, yang apabila dieliminasi akan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1, X1 sama dengan min 1 per akar 3, dan X2 sama dengan 1 per akar 3. L sama dengan integral dari min 1 sampai 1 GU DU sama dengan G min 1 akar 3 ditambah G 1 per akar 3. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. N2 C-nya C1 sama dengan 1, X-nya X1 sama dengan min 1 per akar 3, C2 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 per akar 3. N3 C-nya C1 sama dengan 0, X-nya X1 sama dengan 5 per 9, C2 sama dengan min akar 3 per 5, X2 sama dengan 5 per 9, C3 akar 3 per 5, X3 sama dengan 5 per 9. Sekian. Algoritma kuadratur Gauss-Legendre. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Yang ketiga, hitung nilai konversi variabel dengan menggunakan rumus x sama dengan 1/2 buka kurung b dikurang a tutup kurung kali u ditambah 1/2 buka kurung b plus a. Yang keempat,
tentukan fungsi GU dengan rumus GU sama dengan 1/2 buka kurung B dikurang A tutup kurung F buka kurung 1/2 buka kurung B dikurang A tutup kurung kali U ditambah 1/2 buka kurung B plus A tutup kurung. Yang kelima, hitung nilai L dengan rumus L sama dengan G buka kurung minus 1/3 tutup kurung ditambah G buka kurung 1/3. Untuk metode Gauss Quadratur, hitunglah integrasi dari 1 sampai 2 turunan X dengan nilai N sama dengan 2. Pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai U dengan rumus U sama dengan 2X kurang buka kurung B tambah A balas kurung per buka kurung B kurang A balas kurung sama dengan 2X kurang 1 per 1 sama dengan 2X kurang 1 atau bisa menggunakan X sama dengan buka kurung U tambah 1 balas kurung 1/2. Karena Fx sama dengan X pangkat 2 sama dengan buka kurung 1/2 buka kurung U tambah 1 balas kurung pangkat 2. Dengan demikian diperoleh fungsi GU sama dengan 1/2 buka kurung 1/2 buka kurung U tambah 1 balas kurung pangkat 2 sama dengan 1/8 buka kurung U tambah 1 balas kurung pangkat 2. Dengan menggunakan metode Gauss Quadratur, maka diperoleh L sama dengan G buka kurung min 1/3 balas kurung tambah G buka kurung 1/3 balas kurung sama dengan buka kurung 1/8 kurang 1/3 tambah 1 balas kurung pangkat 2 tambah buka kurung 1/8 tambah 1/3 tambah 1 balas kurung pangkat 2 sama dengan 0,311 tambah 0,022 sama dengan 0,33.